teman-teman, balik lagi sama aku, Rasya Adam Sidarta, dari Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, Prodi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Nah, di video kali ini, aku bakal membuat beda dari yang kemarin. Seperti yang udah aku bilang, kemarin adalah mata kuliah Matematika 2. Sekarang tugas video ini aku buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah probabilitas dan statistika, teman-teman. Nah, di dunia probabilitas dan statistika ini banyak banget yang harus kita bahas sebenarnya ya. Tapi di video kali ini aku bakal ngebahas probabilitas distribusi probabilitas, teman-teman. Nah, distribusi probabilitas itu ada banyak macamnya, teman-teman. Nah, jadi yang akan aku fokuskan itu di sini adalah distribusi binomial, teman-teman. Nah, distribusi binomial. Jadi tanpa berlama-lama kita lanjut aja, teman-teman. Oke, kita lanjut ke video pembahasannya. Oke, let's go. Oke, teman-teman. Jadi kita udah masuk ke pembahasan materinya, yaitu materi probabilitas keberhasilan start turbin menggunakan analisis distribusi probabilitas. Oke, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Rasya Adam Sidarta, NIM 240934701714, Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, kelas C, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, aku mau ngejelasin dikit nih bahwa distribusi probabilitas itu kan macamnya ada banyak. Jadi yang mau aku bahas sekarang itu adalah distribusi probabilitas binomial, teman-teman. Oke, jadi sekarang kita lanjut aja. Tujuan pembelajaran: memahami konsep dasar distribusi binomial dalam statistik, menganalisis kejadian sukses gagal secara matematis. Yang ketiga, mengaplikasikan distribusi binomial untuk menghitung probabilitas start turbin. Lalu ada menafsirkan hasil perhitungan probabilitas dalam konteks keandalan sistem energi. Yang terakhir, membuat keputusan berbasis data dalam pengelolaan operasional sistem energi. Nah, kita lanjut. Ini ada banyak ya tulisannya. Kalian gak usah baca sebanyak ini, aku bisa jelasin. Distribusi binomial. Distribusi binomial itu merupakan suatu konsep statistik yang biasanya digunakan untuk memodelkan probabilitas terjadinya sejumlah kejadian sukses atau gagal dalam sejumlah percobaan yang tetap. Nah, distribusi binomial ini juga digunakan untuk menganalisis probabilitas keberhasilan start turbin dalam pembangkit listrik seperti PLTU. Oke, jadinya biar sesuai sama program studi yang aku lagi pelajarin ini, aku ngambil materinya seperti itu ya, teman-teman, biar relevan sedikit gitu. Kita lanjut aja. Distribusi binomial biasanya digunakan ketika terdapat n percobaan, hasilnya sukses atau gagal, lalu ada peluang sukses tetap setiap kali. Nah, n itu merupakan jumlah percobaan, k itu jumlah keberhasilan, p sama dengan peluang sukses, teman-teman. Nah, ini dia rumusnya, teman-teman. P yaitu sama dengan P, X sama dengan K, sama dengan NK dikali P pangkat K. Oke, P dikali P peluang sukses pangkat jumlah keberhasilan ini ya, teman-teman. Habis itu lanjut 1 min P, jadinya 1 dikurangi P yaitu peluang sukses. Oke, peluang sukses. 1 min P pangkat N min K. Jadinya rumus dasarnya seperti itu ya, teman-teman. Jadi rumus dasar ini harus kita ingat-ingat, harus kita pegang ya lah ya. Harus sudah ada di luar kepala ini. Iya, gitulah istilahnya. Kita lanjut ke contoh soal yang ada. Jadi contoh soalnya adalah turbin memiliki peluang berhasil start 90%. Jika dilakukan 10 percobaan, berapa peluang A tepat 9 kali berhasil,
B semuanya berhasil, C minimal 8 kali berhasil. Nah, dengan yang diketahui yaitu N sama dengan 10, P sama dengan 0,9, Q sama dengan 1 min P sama dengan 0,1, teman-teman. Oke. Kita lanjut dulu ke berikutnya. Nah, di sini dia perhitungan soalnya. Perhitungan soal yang pertama ini. Nih, diketahuinya kita taruh di sini ya. Ketahuinya. Oke. Yang pertama, kita tetap menggunakan rumus yang ini, rumus pertama tadi yang udah aku tampilin. Lalu kalau ditulisin ke jawaban yang A, kita bisa tulisin P X sama dengan 9 sama dengan 10 9 dikali 0,9 pangkat 9 dikali 0,1 pangkat 1. Nah, jawabannya bisa kita tulis seperti ini, sama dengan 10 dikali 0,3874 sekian dikali 0,1, teman-teman. Oke. Sebenarnya jawabannya itu nggak sesimpel ini. Jadi di PPT ini aku cuma nampilin perhitungan pertamanya sama jawabannya aja, teman-teman. Oke, aku mau jelasin dikit. Jadinya caranya itu kita harus menghitung koefisien binomialnya dulu, teman-teman. Menggunakan faktorial seperti ini. Aku tulis di sini ya. 10 dibagi 9 10 min 9 ya, oke. Nah, sama dengan, jadi kita nulisnya kayak gini, 10 dibagi 9 faktorial dikali 1. Ini kenapa panjang sekali nih? Nah, kali 1 faktorial. Oke. Jadi bisa kita hasilkan yaitu jawabannya sama dengan 10 per 1. Jadinya sama dengan 10 ya. 10. Oke. Terus tinggal kita hitung, teman-teman. Jadinya 10 di 10 nih. 10 dikali 0,9 pangkat 9 ya. 0,9 pangkat 9 itu hasilnya 0,3874 sekian, teman-teman. Oke. Dikali 0,1. Nah, ini dia. Jadi kita langsung tulis saja jawabannya sama dengan ini kan 0,1 jadinya bisa nggak kita hitung ya. Kita tinggal tulis 10. Nggak usah ditulis deh. Langsung aja nih kita coret. Nah, nih kita langsung hitung ini. Hasilnya itu adalah 10 maaf 0,389, teman-teman. Nah, itu. Jadi perhitungan ini maaf, ini salah ya. Ini jadinya 0,389. Oke. Nah, jadi untuk soal A kita ketahui segitu. Nah, ini aku hapus dulu. Jadi caranya seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk perhitungan yang kedua sama juga, caranya juga seperti itu. Yang B. Jadi kita hitung dulu menggunakan rumus yang sama, kita jadikan seperti ini. Lalu kita faktorialkan dulu. Setelah dapat faktorialnya, kita hitung penjumlahannya, lalu hasilnya seperti ini. Kalau untuk yang ini jadinya sama dengan 0,348. Oke. Nah, untuk yang ini, yang C, kita menggunakan cara seperti ini. Sampai mana dia? Sampai sini ya. Nah, P X lebih besar sama dengan 8 sama dengan P X sama dengan 8 ditambah, ini ditambah semua ya, P
X sama dengan 9 ditambah P X sama dengan 10. Jadi buat mencari jawaban yang C, kita tambahkan hasilnya, yaitu hasilnya bisa seperti ini. P8 ini kita dapat dari ini ya. Kita hitung dulu seperti tadi. Ini seperti ini. 10 8 0,9 pangkat 9 pangkat 8 0,1 pangkat 2. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hasilnya itu adalah 0,194 jika dibulatkan. Oke. Jadi ini hasil akhirnya 0,194 dijumlahkan dengan hasil A, hasil yang P9 dan hasil yang P10, teman-teman. Jadinya seperti itu, kita bisa mendapatkan hasil dari penjumlahan P8, P9 dan P10 sama dengan ini hasilnya dari contoh soal sebelumnya. Oke. Mudah. Lanjut ke slide berikutnya. Interpretasi hasil analisis distribusi binomial. Px sama dengan 9, persentasenya adalah 38,74 atau tadi dituliskan 0,3874 ya teman-teman. Jadi dikonversi menjadi persentase yaitu 38,74%. Artinya dari 10 kali percobaan start turbin terdapat peluang sebesar 38,74% bahwa sistem akan berhasil start tepat 9 kali. Ini menunjukkan kemungkinan yang tinggi meskipun tidak sempurna. Px sama dengan 10 sama dengan 34,87%. Seperti nilai yang tadi didapat 0,34,87. Terdapat peluang 34,87% bahwa semua percobaan berhasil tanpa kegagalan sama sekali. Ini mencerminkan tingkat keandalan penuh, namun tetap menyisakan kemungkinan kegagalan kecil. Kemungkinan ya teman-teman. Jadi semua percobaan berhasil tapi ada kemungkinan kegagalan kecil. Px lebih besar sama dengan 8, sama dengan 92,98%. Nah, dengan probabilitas hampir 93%, sistem hampir selalu berhasil setidaknya 8 dari 10 kali percobaan. Ini menunjukkan bahwa performa sistem sangat stabil dalam batas kegagalan yang minimal. Nah, gitu teman-teman. Jadi dari 10 kali percobaan, 8 dari 10 kali percobaan itu berhasil. Jadinya 93% itu menunjukkan 8 dari 10 kali percobaan itu berhasil, teman-teman. Jadi sistemnya itu sangat andal dan stabil ya teman-teman, performanya. Jadi sistem start turbin memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Probabilitas besar terkonsentrasi pada keberhasilan 8-10 kali sehingga resiko gangguan sangat rendah. Analisis ini mendukung strategi maintenance prediktif dan pengambilan keputusan berbasis data untuk menjaga performa operasional pembangkit. Jadi begitu teman-teman. Oke, implikasi di dunia energi. Pemantauan performa turbin secara berkelanjutan, estimasi keandalan sistem otomasi, perencanaan cadangan dan strategi mitigasi risiko, optimasi jadwal perawatan preventif, pendukung keputusan investasi teknologi. Jadi ada beberapa implikasi di dunia energi, yaitu yang udah aku sebutin tadi ya. Kalian bisa baca di sini sendiri, oke? Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada grafik visualisasi distribusi probabilitas binomial start turbin. Ini ditunjukkan sudah P sama dengan 0,9, N sama dengan 10. Nah, jadi peluang tadi seperti yang data yang udah kita ulas tadi, mana tadi? 9 itu lebih besar peluangnya dibanding yang 10, teman-teman. Oke. Yang percobaan berhasil start tepat 9 kali ini lebih besar peluangnya daripada yang 10. Nah, jadi di grafik histogramnya juga seperti itu. Sudah ini
di angka 38, ini ada di angka 34 ya. Oke, bisa kalian lihat sendiri. Nah, segitu aja pembahasanku di materi distribusi binomial dalam distribusi probabilitas ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Nah, itu dia teman-teman. Tadi kita udah ngebahas pembahasan materi dari distribusi binomial, dari distribusi probabilitas. Ya, kita ngebahas distribusi binomialnya teman-teman. Nah, buat kalian kalau kalian punya sanggahan, kalau kalian punya cara pendapat lain, silahkan atau pastikan kalian berkomentar, pastikan kalian mengisi kolom komentar, karena kolom komentar akan terbuka untuk kalian dan aku akan membalas ya, karena aku balas komentar kalian. Dan semoga di video pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Oke, terima kasih semuanya, bye bye, let's go.